Terima kasih ibu-ibu tadi menyambut saya. Terima kasih. Tapi kadang-kadang pegangan tangannya tuh keras-keras. Memang emak-emak Gunung Kidul ini keras-keras. Terima kasih. Jakarta, 6 Agustus tahun 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi salah satu perwakilan Menteri Perempuan di Indonesia yang turut menghiasi acara prestisius Istana Berkebaya. Dalam acara yang berlangsung pada Minggu 6 Agustus tahun 2023 di luar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Retno Marsudi tampil menawan dan mencuri perhatian. Dalam pagelaran busana yang meriah, Menlu Retno tak hanya menjadi tamu kehormatan, tetapi juga turut melenggang di catwalk. Ia mempesona dalam balutan kebaya incim berwarna putih, memancarkan aura keanggunan yang tiada tanding. Kebaya khas Jakarta tersebut terhiasi corak bunga-bunga merah muda dan oranye, memberikan kesan cerah dan elegan. Retno Marsudi tetap setia pada ciri khas rambut pendeknya, yang kembali terurai dalam perhelatan ini, menunjukkan dirinya dengan autentisitas yang memukau. Kita modal warung ini, bang modal bantu modal sampai 20 tahun lagi. Kita bisa bang modal 1,5 juta per tahun. per tahun. Terima kasih siapa? Kalau kebutuhan dibantu. Siapa? Ya, ini untuk masyarakat di DKS. Terima kasih ya. PKK penting. PKK siapa? Untuk memotongnya. Iya. Untuk pertama kali Bapak ini. Dari Desa Primaturnya nama Sendal Barat. Gunung Kidul. Dalam satu gigitan. Masanya itu siapa? Mantap. Enak. Bantu ya. Amanah dan acara penyerahan bantuan sumur bor dan Pakai ini. Sekre saya akan pakai tas ini. Untuk memotongnya. Iya. Untuk pertama kali Bapak ini. Dari Desa Primaturnya nama Sendal Barat. Gunung Kidul. Dalam satu gigitan. Masanya itu siapa? Mantap. Enak. Bantu ya. amanah dan acara penyerahan bantuan sumur bor dan Pakai ini. Sekre saya akan pakai tas ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama relawan Presiden Joko Widodo Jokowi dan relawan Bolon Mes Gibran Rakabuming Raka di Solo sempat jamming bareng di live musik Ono Solo Coffee, Surakarta, Rabu 9 Agustus 2023. Setelah selesai makan malam bersama di pendopo tempat pertemuan hari itu, Prabowo diiringi para relawan Jokowi dan relawan Bolon Mes Gibran menuju stage live music yang tengah membawakan lagu Ojo Dibandingke. Penyanyi band yang membawakan lagu tersebut bersama para emak-emak relawan Jokowi dan relawan Bolon Mes Gibran pun kompak bernyanyi. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Prabowo, nyanyi para relawan Jokowi dan relawan Bolon Mes. Mendengar hal itu, Prabowo pun tersenyum sambil mengatupkan kedua tangannya,
Kemudian, ia menyalami para personal band tersebut dan naik ke atas panggung. Kami dan warga mendoakan kepada Bapak, semoga Bapak selalu sehat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi ke depannya untuk Republik Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menhan. Pemanfaat air untuk Dusun Keposari ini 150 kakak. Kemudian 350 jiwa ini yang menggunakan air di Dusun Keposari. Ini alhamdulillah semuanya sudah tercover, tercukupi. Ya, terima kasih. Saya senang, saya bangga. Anda pensiun pun Anda masih berbakti kepada rakyat. Tolong Laksamana, Agus dan Profesor Asia ya. Tolong ini kita harus segera atasi kesulitan rakyat yang mereka hadapi. Jangan sampai mereka harus beli tangki air. Kita usahakan tidak ada rakyat kita yang harus beli air. Terima kasih. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan peninjauan terhadap pembangunan beberapa fasilitas pendidikan di Akademi Militer Akmil, Magelang, tempat yang menjadi proses pembentukan mental dan intelektual para perwira muda. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gubernur Akmil dalam pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan di Komplek Akademi Militer, ujar Prabowo, Rabu 9 Agustus 2023. Di sela-sela pengecekan pembangunan, Prabowo juga merencanakan untuk merenovasi beberapa sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar lainnya di Akademi Militer. Selain itu, Prabowo juga menginginkan perubahan sebagai suatu bentuk kebanggaan dari para perwira Akmil sebagai abiturien Akademi Militer. Prabowo menilai para perwira muda sebagai penerus dalam menjalankan roda kepemimpinan di bidang militer harus siap dengan segala perubahan zaman yang semakin canggih dan dinamis. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang para perwira untuk mendapatkan ilmu yang diperlukan guna menjawab tantangan global yang semakin cepat berubah. Ini benar nih. Ini nggak bisa tidur ya. Supaya bisa masuk. Dua pulusan, sementara yang belakang itu pakai menarik. Mungkin kalau dua kali bisa nggak? Oh ya, nggak terlalu tinggi ya. Lumayan. Baru saja kami mendapatkan kunjungan dari Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo, yang mengecek pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan di Akademi Militer. Beliau sangat perhatian sekali kepada Akademi Militer karena beliau menginginkan para perwira memiliki kebanggaan lulusan Akademi Militer ini.
dan harapannya para taruna nantinya setelah menjadi perwira benar-benar akan menjadi pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Maju terus Bapak Menteri Pertahanan. Saya berharap sekali Pak Prabowo bisa memimpin kami semua ini. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto mendapatkan ucapan terima kasih dari para perwakilan 11 dusun yang mendapatkan hibah sumur bor di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Rabu 9 Agustus tahun 2023. Salah satunya dari Dusun Duet, Desa Purwodadi menyampaikan bantuan sumber air yang digagas oleh Kementerian Pertahanan Kemhan dengan menggandeng Universitas Pertahanan Unhan ini sangat membantu para warga untuk tidak lagi membeli tangki air. Pada peresmian hari ini, Prabowo juga didampingi Rektor Unhan Maijen TNI Joni Mahroza, Wakil Kepala BRN Laksdia TNI Pun Amarula Oktavian, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta hingga Danrem, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta hingga Danrem 72 Pamungkas Brigjen TNI Joko Purnomo. Setelah ada bantuan air, alhamdulillah desa kami tambah makmur, tidak kekurangan air. Sekarang bisa air sudah terjangkau, jadi bisa untuk air minum terpenuhi. Alhamdulillah tidak kemana-mana. Dulu belum ada air, kita beli pakai tangki ya. Harapan dan doa saya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa maju ke RI 1 dan tahun 2024 ini saya berharap sekali Pak Prabowo bisa memimpin kami semua ini yang selama ini haus akan akan seorang pemimpin yang betul-betul nanti peduli kepada rakyat kecil dan hukum nanti bisa ditegakkan. Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, Pak Prabowo Subianto secara resmi menghadiri acara peresmian 11 titik sumber air bersih yang akan memberikan manfaat langsung bagi warga Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul, Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung pada hari Rabu. Dengan adanya 11 titik sumber mata air baru, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi lebih dari 6.000 warga di daerah Gunung Kidul. Prabowo menyatakan tekadnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan keberkahan melalui air. Ia juga menekankan bahwa masyarakat merasa gembira ketika wilayah mereka dilengkapi dengan pasokan air yang memadai untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Tadi kan disebut ada yang balihonya ada tercatat nama Pak Jokowi atau gambar Pak Jokowi. Ini Pak Prabowo merasa tersindir atau enggak? Pak Prabowo merasa tersindir atau enggak Pak? Kalau baliho-baliho yang disebut Pak Jokowi itu Pak Prabowo boleh saja. Pak, komentar Bapak soal rencana anggaran pendapatan belanja 2024 kan lebih dari 3 triliun, 3.000 triliun barangkali Bapak menjadi presiden tahun 2024, ini tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ya, ini menunjukkan kondisi ekonomi kita bagus, ya. Tadi juga disebut rasio utang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia, 37%. India berapa ya? 80 kalau nggak salah. Jadi kita di dalam kondisi ekonomi kita lumayan, ya. Ya kita bersyukur lah. Ini prestasi kan. Nah, tinggal kita sekarang, tadi kan Presiden mau mempercepat pengentasan kemiskinan, harus dipercepat, kan begitu. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki semua. Jadi on the whole luar biasa, ya, kita bangga. Ya. Tapi semua pidato kan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan, ya kan? Oke, terima kasih ya. Jokowi
Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila. Yang wujudnya tadi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa, dan program-program lain. Itu jelas adalah aplikasi nyata daripada ekonomi Pancasila. Kalau kita benar-benar mau mencapai Indonesia Emas, satu-satunya jalan adalah kita harus yakin dan bertetapan hati bahwa dasar kita harus ekonomi Pancasila. Dari Jokowinomics yang berdasarkan Pancasila, kita percaya kita akan mencapai Indonesia Emas 2024. Melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter, Kartu Sembako, PKH dan BLT Dana, membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten. Karena begitu kita terima mandat, kita tidak boleh banyak berteori. Kita harus bekerja secara real, secara nyata, dan secara aplikatif, saudara sekalian. Dan salah satu yang saya kumpulkan para pakar, salah satu adalah memberi makan siang dan susu gratis untuk semua anak dan murid di sekolah. Dan ini akan menjawab masalah stunting segera, dan ini akan merubah kemampuan anak-anak kita dalam waktu cepat. Kita lakukan ini, Indonesia akan bangkit menuju Indonesia Emas. Kenapa beda kalau kita berpegang pada faham kita ekonomi Pancasila? Kalau perlu, itu yang saya lakukan. Itu yang saya bersama Pak Jokowi, kita produksi Jeep buatan Indonesia. Beliau yang beri nama Maung. Saya kasih nama 5 nama ke beliau. Menhan, kalau pilih nama branding yang sederhana saja, lebih singkat tapi kuat. Siapa? Akhirnya Maung. Singkat. Dan kalau menurut saya, kalau perlu sekarang kita produksi lebih mahal, tapi buatan Indonesia, didesain oleh anak Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjanya di Indonesia, buatan sendiri yang agak lebih mahal. Itulah bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Demi harga diri bangsa, saya ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri.